Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Pahlawi sampai sekarang terus ramai dibicarakan orang, walaupun sebagian besar orang Nusantara sudah yakin kalau mereka ini bukanlah dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilihat sampai sekarang dari klan Pahlawi ini tidak bisa mengajukan sesuatu yang fakta yang bisa meyakinkan kalau mereka ini adalah asli. Tapi sebaliknya dari orang-orang khususnya yang mendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini semakin yakin karena fakta-fakta dari tesis Kiai Imad ini didukung juga oleh ahli filologi Dr. Hasyim Ali, juga kemudian ahli DNA Dr. Sugeng Sugiharto, dan juga pengamat dari tingkah laku orang-orang. Itu melihat dari cermin mereka Pahlawi ini sama sekali minim sebagai turunan Nabi karena akhlaknya ini berbeda jauh seperti apa yang dipromosikan oleh klan Pahlawi yang mengatakan kalau mereka ini adalah dzurriyyah Nabi, sementara akhlak dan adab mereka ini jauh sekali dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita temukan dari majalah online dari RMI NU Banten. Ini yang di majalah ini menceritakan kalau ada pakar DNA Yaman Dr. Abdullah Aswaibi itu sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan sedikit untuk meyakinkan kita semua bahwa memang kita harus yakin sampai saat ini, detik ini, kalau klan Pahlawi ini tidak didukung dengan data-data dan fakta. Bahkan kitab nasab juga ini terjadi kerancuan setelah abad keempat Hijriah baru nongol ini yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini baru nongol pada abad ke-9 atau ke-10 mendekati itu, yang dalam kitabnya Syajaratul Mubarakah ini ditulis oleh Ali Asakron yang disitu mengatakan kalau Ahmad bin Isa ini mempunyai 4 orang anak, padahal pada abad keempat ini sama sekali hanya mencantumkan anak Ahmad bin Isa ini cuma 3 orang. Dari kerancuan inilah maka sampai sekarang ini terjadi keributan dalam dunia medsos. Kalau Pahlawi ini kekeh tetap mempertahankan keyakinannya dan berpegang teguh pada kitab yang ditulis Ali Asakron ini, tapi karena perbedaan waktu, jarak rentang waktu sekitar 550 bahkan lebih, ini meragukan semua pihak dan meyakini kalau nasab Pahlawi ini betul-betul terputus atau tidak nyambung sama sekali. Pakar ilmu DNA dari Yaman Dr. Abdullah Aswaibi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Banu Hasyim, bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hasyim. Bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Kohton maupun Adnan. Ini persis seperti yang dikatakan oleh pakar DNA, kalau gen mereka ini kan tidak sama dengan gen Arab. Maksudnya Pahlawi ini genetikanya Arab ini aja cuma berapa persen, tidak sampai 5%, bahkan di bawah itu. Jadi ras Arabnya saja amat minim. Jadi disinilah diragukan kalau Pahlawi ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Seperti dikutip Yaman Press, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah sebuah tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab.
yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab. Sebagian lagi mendukung As-Su'aibi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama. Dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi. Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat. Kita lanjutkan. Menurut As-Su'aibi, dinasti Arab termasuk dalam haplogrup J, tepatnya J1, atau lebih jelasnya JM267, artinya siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di haplogrup J. Saya ulangi, siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di haplogrup J, berarti dia berasal dari dinasti Arab. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia ini ada ras Arabnya, ini haplogrupnya harus ada yang simbolnya J. Berarti dia berasal dari dinasti Arab. Namun hasilnya harus di grup J yang sama dan di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun. Mutasi ini turun di bawah. Misalnya orang yang hasilnya JP58 atau JZ1884, hasil ini adalah orang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267. Terus. Mereka yang mengaku sebagai Bani Hasyim kemungkinan telah menarik hasil tes mereka setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka salah dan palsu, dan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hasyim, dan dalam banyak kasus mereka sama sekali bukan berasal dari Arab. Ini maksudnya seperti yang saya baca di depan tadi, ini banyak orang yang di Yaman ini mengaku Bani Hasyim, tapi nyatanya setelah tes DNA haplogrupnya sama sekali tidak seperti apa yang mereka inginkan, yaitu berhaplogrup J. Jadi begitulah keterangan dari pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah As-Su'aibi, yang kita nukil dari RMI NU Banten. Ini membuat semakin kita itu yakin kalau selama ini yang digembar-gemborkan oleh klan Ba'alawi, kalau mereka ini adalah Dzurriyyah Nabi, itu bohong besar. Apalagi dari pakar genetika ini sudah berbicara, kemudian ahli filologi juga yang bertemu dengan Bang Haji Umairama dalam suatu podcastnya, Dr. Malsim Ali ini sudah jelas mengatakan kalau Ba'alawi ini yang ada di Indonesia dan mungkin ya seluruh dunia bukanlah dzurriyyahnya Nabi. Itulah informasi yang kita pegang, yang kita dapatkan dari berita online. Apabila berita ini tidak benar seperti apa yang tertulis dan saya bacakan tadi, tentu Ba'alawi atau klan Habib ini bisa membantah baik dengan membuat video atau membuat karya ilmiah. Begitu saudaraku, inilah yang meyakinkan kita bahwa mereka ini yang koar-koar di negeri kita, yang selalu kalau dalam pengajiannya ini bercerita tentang kakek nenek moyang mereka yang punya keramat-keramat yang luar biasa. Nyatanya ini hanya sebagai kedok untuk menipu kita semata-mata. Begitulah saudaraku, salam waras, jaga Nusantara, jaya selalu negara kita. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.